Pemirsa, Tugimin kakek Alvaro Kiano Nugroho, bocah 6 tahun yang hilang dan ditemukan sudah meninggal dunia, mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan. Ya, datang seorang diri, Tugimin tiba di Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin petang. Tugimin mengaku kedatangannya ke Polres Jakarta Selatan untuk memenuhi panggilan dari polisi. Kepada awak media, Tugimin mengaku belum mengetahui alasan penyidik memintanya datang ke kantor polisi. Kuat dugaan kedatangan Tugimin berkaitan dengan perkembangan terbaru kasus dugaan penculikan sekaligus pembunuhan Alvaro Kiano Nugroho. Pemirsa, polisi menyebut motif dendam dan sakit hati yang melatar belakangi ayah tiri membunuh Alvaro. Percakapan digital terlapor ataupun yang terduga pelaku, penyidik menemukan adanya indikasi kuat dorongan emosional pelaku. Dari handphone yang diamankan, terlapor secara terang-terangan menuliskan kalimat, "Gimana caranya gue balas dendam?" Ini muncul berulang kali di dalam konteks kemarahan serta rasa sakit hati yang ia tujukan ke pihak tertentu. Dalam proses pemeriksaan oleh penyidik, terlapor memiliki dorongan emosional dan niat untuk melakukan balas dendam. Hal ini diakui oleh tersangka melakukan penculikan terhadap Ananda AKN sampai dengan membawa korban dari salah satu masjid di wilayah Bintaro, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pada saat korban dibawa dalam kondisi menangis yang tidak berhenti sehingga dibekap hingga meninggal dunia. Setelah korban meninggal, pelaku membungkus jenazah dengan tas plastik berwarna hitam dan membuang di wilayah Tenjo, tepatnya di Jembatan Cilalai pada tanggal 9 Maret 2025 pada malam hari. Ya, selain itu polisi membenarkan bahwa tersangka pembunuhan Alvaro yakni ayah tirinya telah meninggal dunia di Polres Jakarta Selatan. Pelaku mengakhiri hidup pada Minggu 23 November 2025 kemarin. Pada pukul 6 pagi hari Minggu, tersangka ini izin untuk ke toilet. Jadi seolah dia sudah buang air di celana. Pertama dia menggunakan celana pendek yang diberi oleh penyidik, karena tidak boleh menggunakan celana panjang. Karena celana pendek itu kotor, dia minta untuk diganti dengan celana panjang. Pada saat di ruang konseling, lebih kurang berkisar dari pukul 6.30 sampai dengan 8 atau jam 9 pagi, ditemukan oleh rekannya tadi, yaitu inisial G. Melalui saksi kunci dilihat dari pintu, itu ada bilah kaca di tengah, melihat tersangka sudah dalam posisi menghilangkan nyawanya dengan cara gantung diri. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini ada jurnalis iNews Indra Setiabudi di Polres Jakarta Selatan, dan di rumah duka ada Hadisti Nur Arifah di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Selamat malam Indra dan Hadisti, saya ke Indra dulu. Indra, apa saja poin-poin yang disampaikan saat konferensi tadi? Baik, selamat malam Reni dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan kurang lebih 30 menit lamanya tadi konferensi pers telah usai dilakukan, dipimpin langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, yakni Kombes Pol Budi Hermanto. Yang mana memang dalam agenda kali ini untuk mengungkap daripada kronologi maupun juga motif daripada pelaku ini terkait penculikan bocah 6 tahun Alvaro Kiano yang telah dinyatakan hilang selama 8 bulan lamanya, Reni. Di mana dari hasil konferensi pers tadi ini bahwa menyebutkan
pelaku ini merupakan ayah tiri, begitu, yang mana memang ini motifnya adalah rasa dendam dan sakit hati terkait ibu korban yang diduga punya laki-laki idaman lain, begitu Reni. Ya Mas, sehingga itu motivasi pelaku untuk melakukan aksi penculikan pada tanggal 6 Maret beberapa bulan lalu. Ini pada waktu maghrib ataupun sewaktu anak ini sedang mengaji, begitu, di salah satu masjid di kawasan Bintaro. Dan tadinya anak ini diiming-imingi oleh sejumlah mainan yang akan dibelikan, dan setelah itu dilakukan penculikan, dan juga ini selama perjalanan ini anak ini menangis, begitu Reni, dan sehingga para pelaku ini gelap mata dan akhirnya membungkam dengan kain, begitu, dan tidak pihaknya juga mengaku bahwa ini tidak sengaja, ternyata anak ini sudah meninggal dunia sewaktu disumpal dengan kain, begitu, sehingga ini ketika sudah meninggal dunia ini tidak langsung diletakkan ataupun dibawa ke Tenjo Bogor, yang mana ini jenazah ini disimpan, begitu, di kediaman ini selama 3 hari sewaktu tanggal 9 Maret ini baru berkoordinasi dengan salah satu temannya berada di kawasan Tenjo Bogor untuk memberitahu tempat-tempat yang mana sepi, begitu, sehingga dipilihnya tempat di kolong jembatan di Tenjo Bogor, Jawa Barat untuk meletakkan jenazah. Yang mana kita ketahui bersama untuk terkait jenazah ini ditemukan dalam bentuk kerangka, Reni, kemarin pada Minggu ini ditemukan dalam bentuk kerangka dan sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk proses DNA, dan yang mana untuk hingga sampai saat ini seorang ibu kandung ini sudah berada di di Kramat Jati, Jakarta untuk melakukan uji DNA untuk memastikan kembali apakah memang ini tulang belulang yang ditemukan adalah anaknya, begitu. Dan mana untuk terkait nantinya kepolisian juga masih terus melakukan penyelidikan dan nanti juga akan mengerahkan K9 guna untuk mencari lokasi untuk menemukan ada bagian tulang yang hilang untuk proses penyidikan lebih lanjut, Reni dan juga pemirsa. Dan hingga sampai saat ini keluarga tadi yang tiba pada pukul 5 sore ini ada kakeknya pada pukul 5 sore hari tadi, dan tadinya juga ibu kandung dari korban juga tiba di Jakarta dan dijemput oleh kepolisian di bandara dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Demikian Reni, dapat kami informasikan, kembali ke Anda. Baik Indra, terima kasih atas laporan Anda. Kita sekarang ke Hadisti. Hadisti, bagaimana tanggapan keluarga setelah polisi menggelar konferensi pers malam ini? Silakan Hadisti. Iya, Reni, selamat malam. Terkait tanggapan dari keluarga usai pihak Polres Jakarta Selatan menyampaikan hasil penyidikan terkait kematian seorang anak Alvaro berusia 6 tahun yang ditemukan meninggal dunia usai dinyatakan hilang hampir selama 8 bulan. Belum ada pernyataan secara resmi ini dari pihak keluarga, di mana di rumah duka yang merupakan kediaman dari kakek dan juga nenek dari almarhum Alvaro, hingga malam hari ini memang masih dipenuhi atau didatangi oleh pelayat dari kerabat ataupun juga dari tetangga di sekitarnya. Dan kalau kakek dari Alvaro sendiri hingga saat ini masih berada di Polres Jakarta Selatan, tadi juga bersama dengan pihak kepolisian menyampaikan hasil penyidikan dari kasus kematian Alvaro ini. Kemudian kalau sang nenek hingga saat ini kondisinya masih tengah beristirahat karena memang untuk keadaannya sendiri masih dalam keadaan yang drop akibat dari duka yang diterimanya terkait kematian sang cucu. Tadi juga pada saat penyampaian konferensi pers dari pihak Polres Jakarta Selatan, pihak tetangga yang ramai berdatangan tadi di sini juga sama-sama menyaksikan secara langsung. Kemudian tadi juga isak tangis ini begitu pecah, rasa duka di sini begitu terasa ini dari pihak tetangga juga bersama dengan kerabat lainnya yang hadir di rumah duka ini, di mana memang mereka menyampaikan bahwa mereka cukup terkejut dengan motif sang pelaku melakukan tindakannya yang mengakhiri hidup sang anak tiri, di mana memang dari pihak keluarga sebelumnya menyampaikan bahwa hubungan ayah tiri dan Alvaro ini cukup baik, begitu tidak ada hal yang mencurigakan sebelumnya. Tentu ini yang sangat disayangkan, ini yang memberikan luka lantaran tega mengakhiri kehidupan Alvaro. Dan kemudian juga tadi terkait motif telah disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa motif
motif pelaku melakukan tindakannya ini adalah lantaran dendam terhadap ibu kandung Alvaro yang diduga berselingkuh, sehingga inilah yang menjadi motifnya melakukan penculikan terhadap Alvaro, kemudian mengakhiri hidup Alvaro, dan kemudian barulah setelah 8 bulan lamanya ini barulah jenazah atau kerangka tubuh Alvaro ini ditemukan, dan hingga saat ini untuk kerangka atau jenazah masih berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan tindakan cek DNA yang juga diambil sampelnya ini dari ibu kandung Alvaro yang juga sudah tiba dari Jakarta bertolak dari Malaysia untuk kembali memastikan bahwa jenazah yang ditemukan memang betul Alvaro dan juga anak dari Arumi yang merupakan ibu kandung dari Alvaro ini. Dan kemudian tentu informasi yang masih kami nantikan ini adalah terkait kapan nantinya jenazah ini akan disemayamkan, namun hingga saat ini belum ada informasi tersebut karena memang untuk keluarga yang kakeknya tadi yang memang sudah meninggalkan rumah duka pada sore hari tadi hingga saat ini belum kembali, begitupun juga sang ibu hingga saat ini juga belum terlihat tiba di rumah duka ini. Sementara kalau dari neneknya sendiri kami belum bisa mendapatkan informasi karena masih dalam kondisi beristirahat. Demikian Reni. Baik Adisi dan Indra, terima kasih atas laporan Anda. Selamat malam dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, polisi menemukan kerangka diduga tubuh Alvaro Kianu Nugroho usai sebelumnya dinyatakan hilang selama 8 bulan. Pemeriksaan tersangka dan kerangka manusia diduga Alvaro masih dilakukan oleh pihak kepolisian. Polisi menemukan jasad diduga Alvaro Kianu Nugroho, anak laki-laki 6 tahun yang hilang sejak Maret 2025 di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Jasad korban ditemukan di bantaran jembatan Cilalai Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu sore. Petugas gabungan dari Polresta Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya, serta Polsek Tenjo bersama warga sekitar melakukan penyisiran di bantaran Kali Cilalai. Petugas juga menerjunkan anjing pelacak ke lokasi. Selama 1 jam pencarian di bantaran kali, jenazah diduga Alvaro Kianu Nugroho ditemukan dalam keadaan sudah menjadi tulang belulang. Jadi setelah 2 hari pencarian, diduga dibuang di jembatan Cilalai. Jembatan Cilalai. Jadi alhamdulillah untuk korban sudah ditemukan, tapi sudah berbentuk kerangka manusia. Untuk jenazah atau korban dilakukan otopsi. Hingga kini penyidik masih mendalami penemuan jasad tersebut. Polisi melakukan tes DNA terhadap kerangka yang diduga jasad Alvaro Kianu Nugroho. Dari Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Kasus Alvaro Kianu Nugroho bermula pada 9 bulan lalu, tepatnya pada 6 Maret 2025. Anak berusia 6 tahun yang tinggal di Pesanggerahan, Jakarta Selatan ini dilaporkan hilang. Sehari setelah Alvaro tidak pulang, kakek Alvaro, Tugimin, mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan membuat laporan anak hilang. Polisi sempat mencurigai kerabat Alvaro, yakni 2 pamannya dari pihak ayah. Namun keduanya dibebaskan karena tidak memiliki kesamaan ciri fisik dengan keterangan marbot masjid. Selama berbulan-bulan kemudian, keluarga terus berkomunikasi dengan polisi mencari jejak keberadaan Alvaro. Namun hasilnya nihil. Dalam rentang waktu pencarian yang tiada henti, keluarga Alvaro tak jarang mendapatkan pesan dari banyak pihak tentang keberadaan Alvaro. Namun ternyata tak satu pun yang membuahkan hasil. Penculikan seorang anak bernama Bilkis memicu kasus Alvaro muncul kembali pada 8 November 2025 lalu. 2 minggu setelah kasusnya viral, jenazah Alvaro ditemukan. Usai jasad Alvaro ditemukan, polisi menangkap 1 orang tersangka, yakni ayah tiri Alvaro yang bunuh diri usai ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan rumah di 10 kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat terendam banjir hingga 2 meter. iNews Prime segera kembali usai jeda.